Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Ranti Puspasari SPD. Ibu membawakan mata pelajaran praktikum akuntansi lembaga atau instansi pemerintahan di kelas 11 akuntansi. Pada hari ini, Ibu membawakan materi namanya laporan keuangan. Tapi sebelum kita memasuki materi ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum kita memasuki materinya, sebaiknya kita harus mengetahui namanya kompetensi dasar. Kompetensi dasar yang pertama adalah menerapkan persamaan akuntansi, konsep debit dan kredit, penjurnalan, buku besar, saldo normal, dan laporan keuangan untuk akuntansi keuangan pemerintahan. Dan yang kedua, melakukan pencatatan persamaan akuntansi, konsep debit dan kredit, penjurnalan, buku besar, saldo normal, dan laporan keuangan untuk akuntansi keuangan pemerintahan. Indikator pembelajaran. Indikator pembelajaran adalah mengidentifikasi saldo normal dan laporan keuangan untuk akuntansi keuangan pemerintahan. Kita masuk ke dalam materinya ya, Nak. Laporan keuangan adalah berdasarkan peraturan pemerintah nomor 71 tentang SAP, komponen-komponen yang terdapat dalam satuan set laporan keuangan berbasis aktual terdiri dari laporan pelaksanaan, anggaran, dan laporan finansial. Ya, Nak, laporan anggaran dan laporan finansial. Jadi komponen-komponen dari laporan keuangan adalah laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Ini adalah komponen-komponen dalam laporan keuangan. Kita masuk ke dalam laporan realisasi anggaran. Laporan realisasi anggaran adalah menyediakan informasi mengenai anggaran dan realisasi pendapatan LRA, belanja, transfer, surplus atau defisit LRA, dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan. Informasi tersebut digunakan bagi para pengguna oleh laporan dalam mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber-sumber daya ekonomi, akuntabilitas, dan ketataan entitas pelaporan terhadap anggaran karena menyediakan suatu informasi. Yang pertama adalah informasi mengenai sumber alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi. Dan yang kedua, informasi mengenai realisasi anggaran secara menyeluruh yang berguna dalam mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal efisiensi, efektivitas, dan penggunaan anggaran. Ini adalah suatu contohnya dalam laporan anggaran pendapatan belanja daerah. Kita masuk ke dalam laporan saldo anggaran lebih, laporan perubahan saldo anggaran lebih. Oke, apa itu laporan perubahan saldo anggaran lebih? Saldo ini menyajikan pos-posnya sebagai berikut. Saldo anggaran lebih atau saldo tahun sebelumnya
penggunaan saldo anggaran lebih, sisa, lebih atau kurang. Pembiayaan anggarannya yang disebut dengan silpa atau sikpa pada saat tahun berjalan. Koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya adalah saldo anggaran lebih akhir untuk periode berjalan. Dan pos tersebut disajikan secara kooperatif dan periode sebelumnya. Ini adalah contoh dari laporan perubahan saldo anggaran lebih. Kita masuk laporan operasional. Laporan operasional yang biasanya disebut dengan LO itu adalah menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang mencerminkan dalam pendapatan LO, beban dan surplus atau defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya. Laporan operasional menyajikan informasi yang pertama mengenai besarnya beban yang harus ditanggung oleh pemerintah untuk menjalankan pelayanan, dan yang kedua mengenai operasi keuangan secara menyeluruh yang berguna untuk dalam mengevaluasi kinerja pemerintahan dalam hal efisiensi, efektivitas, dan kehematan perolehan dalam penggunaan sumber daya ekonomi. Dan yang ketiga, yang berguna dalam memprediksi pendapatan LO yang akan diterima untuk menandatangani kegiatan pemerintah pusat dan daerah dalam periode mendatang dengan cara menyajikan laporan secara kooperatif. Dan yang keempat, mengenai penurunan entitas dan peningkatan suatu entitas atau ekuitas. Oke, anak, kita lanjut. Ini adalah contoh dari laporan operasional untuk tahun yang terakhir. Kita masuk ke bagian laporan perubahan ekuitas. Laporan perubahan ekuitas menyajikan sekurang-kurangnya itu adalah pos-pos ekuitas awal dan ekuitas tahun sebelumnya, surplus atau defisit LO pada periode bersangkutan, dan koreksi-koreksi yang langsung menambah atau mengurangi ekuitas yang antaranya berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan yang mendasar. Misalnya ya nak, memiliki namanya koreksi kesalahan yang mendasar itu adalah persediaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya, dan yang kedua, perusahaan itu dinilai sebagai aset tetap karena evaluasi aset tetapnya. Dan ini adalah format dari perubahan ekuitas. Kita masuk ke dalam neraca. Neraca adalah menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Dalam neraca, setiap entitas atau mengklasifikasikannya suatu aset dalam aset lancar dan non aset lancar, serta mengklasifikasikan dengan kewajibannya menjadi kewajiban jangka panjang dan jangka pendek. Neraca setidaknya itu menyajikan pos-pos sebagai berikut. Pertama ada kas dan setara kas, yang kedua investasi jangka pendek, yang ketiga piutang pajak dan bukan pajak, dan yang keempat persediaan, yang kelima investasi jangka panjang,
Keenam, aset tetap. Ketujuh, kewajiban jangka pendek dan jangka panjang. Dan kedelapan adalah ekuitas. Kita masuk ke laporan arus kas. Laporan arus kas ini adalah suatu pemerintah pusat dan daerah wajib harus menyusun dan menyajikan laporan keuangan dengan basis akuntansi akrual. Wajib menyusun laporan arus kas yang setiap periode penyajiannya itu memiliki namanya laporan keuangan sebagai salah satu komponen laporan keuangan pokok. Jadi, entitas suatu laporan ini yang wajib menyusun dan menyajikan laporan arus kas adalah unit organisasi yang mempunyai fungsi pembendaharaan umum di bagian negara ataupun daerah, atau kuasa bendahara umum ataupun di daerah dan negara ya nak. Tujuan pelaporan arus kas ini adalah memberikan suatu informasi mengenai sumber penggunaan perubahan kas serta setara kas selama suatu periode akuntansi serta saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Kas adalah uang yang baik dipegang serta secara tunai oleh bendahara maupun yang disimpan di bank dalam bentuk tabungan atau giro. Ini adalah contoh dari laporan arus kas. Kita masuk ke catatan atas laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan, kenapa dia harus memiliki catatan? Agar dia memiliki namanya informasi dalam laporan keuangan pemerintahan yang dapat dipahami dan digunakan oleh pengguna dalam melakukan evaluasi dan menilai pertanggungjawaban keuangan negara. Diperlukan catatan atas laporan keuangan dan memberikan informasi kualitatif dan mengungkapkan kebijakan serta menjelaskan kinerja pemerintahan. Dalam tahapan pengelolaan keuangan negara, nak, selain itu, dalam catatan atas laporan keuangan memberikan suatu penjelasan atas segala informasi yang ada dalam laporan keuangan lainnya adalah bahasa yang lebih mudah dicermati oleh lebih banyak pengguna laporan keuangan suatu pemerintahan, sehingga masyarakat dapat lebih berpartisipasi dalam menyikapi kondisi keuangan negara dan yang dilaporkan secara pragmatis. Ini adalah contoh dari laporan catatan atas laporan keuangan. Itu saja yang akan Ibu sampaikan, nak. Semoga bermanfaat untuk kamu. Semoga akan bermanfaat untuk kamu. Itu aja yang Ibu sampaikan, semoga bermanfaat. Jaga-jaga kesehatan kamu, jangan lupa kamu kerjai tugas kamu di rumah. Sebelum Ibu akhiri, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.